Saya bukakan dulu. Baik ya, jadi bagi yang baru join ya, ini silahkan Anda akses, itu adalah link materinya, ada di bagian model pada CI. Kemudian selamat datangnya ada Andi Muhammad Rafli, Akil, sama Satria ya. Bagi yang tidak mengikuti nanti bisa melihat rekaman kuliah hari ini. Sedangkan absen itu ada di bagian bawah. Ini silakan Anda absen di sini. Satria sudah bisa absen? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian ini ada Andi, Akil, sudah bisa semua? Sudah, Pak. Sudah bisa absen, Pak. Oke, ya baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang model data ya. Untuk materinya, ini ada di ini. Nah, model itu adalah layer pada aplikasi framework CI yang bertugas mengakses struktur data ya. Struktur data itu apa? Ya kumpulan data yang ada di database atau bisa juga adalah akses file. Intinya adalah terkait dengan data. Model ini berisi kelas yang mengandung function yang membantu untuk akses CRUD atau biasa yang handle create, read, update maupun delete dari suatu database. Ruang lingkupnya apa aja? Kita bisa lihat di dalam gambar ini ya. Di gambar ini, di model ini. Kalau view ini kaitannya dengan CSS HTML itu adalah presentation asset ya. Sedangkan kemarin kita router controller ini berkaitan dengan pemilihan function, class yang handle, berkaitan dengan receive, interpret maupun validasi data. Kemudian juga update view dan juga mengakses modelnya. Nah, sedangkan model ini kaitannya adalah dengan data storage, file, integrity, konsistensi maupun juga query. Sehingga mendefinisikan tabel, mendefinisikan query ini adalah bagiannya dari model. Model ini lokasinya atau letaknya itu ada di bagian directory framework CI, itu bagian di application ya. Application masuk, maka di situ ada folder atau subfolder model ya. Kemudian fungsi model apa aja? Saya akan bukakan di sini. Saya bukakan ya. Nah, oke, baik. Jadi kalau kita lihat application flowchart ini, kita bisa lihat di model MVC, itu ada model view sama controller. Nah, maka kalau kita lihat susunannya application flowchart, ini adalah indeks, ini halaman muka yang biasa diakses oleh user. Akses user, maka kemudian setelah kita nemukan domain dan nemukan indeks, maka kemudian kita ketik, kita submit, akan dihandle oleh routing. Kalau misalnya yang diakses itu halaman view saja, kemudian tersedia di case, maka itu langsung direspon. Tapi kalau ada kaitannya dengan akses data, user password, dan sebagainya, maka dicek dulu request-nya itu valid atau tidak, security-nya. Baru kemudian bagian controller akan memerintahkan atau menjalankan bagian dari model yang berkaitan dengan data yang di request. Nah, selanjutnya bagian model akan melakukan query atau seleksi terhadap data, kemudian diberikan pada controller. Controller membuat formatting
diberikan kepada view, kemudian ditampilkan di klien atau di browser. Contoh misalnya, model di dalam CI. Pertama kita harus definisikan database, ya. Sebagai contoh ini adalah kita definisikan dulu misalnya studi kasusnya itu adalah pemilihan mata kuliah di dalam sistem FRS atau formulir rencana studi. Anggaplah di dalam pengambilan mata kuliah itu kita membutuhkan informasi tentang siapa pengajarnya, di ruangan mana, apa nama mata kuliahnya, kemudian apa nama kelas yang diambil atau kode kelasnya. Maka di sini langkah yang pertama kita lakukan yaitu adalah membuat tabel dan relasinya. Ada tabel kelas, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel ruang fisiknya. Oke, maka kemudian berikutnya adalah kita bisa buka itu di folder model. Kemudian di situ kita akan tuliskan tentang kode model datanya. Nah, sebentar ini ada iklan sebentar ya. Oke. Nah, isi model apa aja? Isi model itu adalah pertama kita buat kelas yang itu adalah extend dari CI model atau kita turunkan dari CI model. Di dalam model ini kita harus menuliskan query untuk mengambil data di database dan mengembalikan hasil query berupa data. Nah, hasilnya itu bisa kita kirimkan ke controller. Nilai kembalian atau value-nya boleh berupa array, bisa juga adalah objek. Contoh di sini adalah penulisan model, yaitu diupayakan nama kelasnya itu adalah dimulai dengan huruf besar. Sehingga kelas produk misalnya ya, model extend dari CI model. Query-nya itu adalah dituliskan di dalam metode atau di function model. Misal di sini ada metode find atau bisa metode misalnya get expired product misalnya. Ya, contohnya. Nah, maka query-nya adalah $query sama dengan this db get where, nama tabelnya, kemudian ID-nya. Baru kemudian record-nya atau objeknya itu di return dengan $query row dari hasil query. Yang kedua itu adalah contohnya dengan memakai, kalau ini memakai get where, yang ini adalah memakai query select. Misalnya public function get expired product untuk melihat expired dari umur produk. Maka query-nya $db query select bintang from tabel where expired atau flag-nya itu adalah sama dengan 1. Kemudian later-nya adalah query result. Nah, inilah adalah contoh dari nulisan model. Isinya bisa akses database atau tabel. Yang kedua bisa isinya berupa query select. Nah, outputnya returnnya bisa objek atau bisa array of object atau kumpulan dari value. Kemudian berikutnya contoh yang lain ya, yaitu adalah kelas account model, extend dari CI model. Di sini ini ngisi ya, deposit, deposit count, kemudian ID. Yang kedua withdraw atau pengambilan ya, withdraw count, kemudian ID. Di metode deposit berarti kita menambah ya, menambah saldo lah atau top up. Maka this db select dulu tabelnya, balance-nya dicari informasinya. Kemudian new balance, current balance ya. Hitung posisi sekarang, kemudian baru diupdate ya. Begitu juga kalau withdraw berarti artinya adalah pengambilan. Di sini adalah current balance, this get where balance ya atau saldo saat ini.
kemudian new balance, current balance, withdraw count, atau dikurangi jumlah yang diambil atau yang dibayarkan. Kemudian this DB update new balance berarti adalah posisi saat ini setelah dikurangi withdraw. Oke, kemudian berikutnya di dalam model juga ada yaitu function untuk query builder. Query builder adalah kelas yang berasal dari library query builder yang ada di CI atau code igniter. Berisi metode untuk membuat query database. Isinya apa aja? Isinya ada insert, ada get, update, delete, sama get where. Insert itu adalah untuk menambah data ke tabel. Get untuk mengambil data dari tabel sebagaimana select. Update untuk memperbarui data di tabel. Delete untuk menghapus data di tabel. Get where adalah mengambil data dengan kriteria atau filter tertentu yang tertulis di dalam where. Kemudian berikutnya ya, aturan penulisan model. Satu, penulisan model, nama file model harus menggunakan huruf besar atau kapital ya. Caps lock lah ya di awal. Jika terdiri dari dua suku kata, maka dipisahkan oleh underscore. Contoh penulisannya artikel A-nya besar ya. Kalau dua kata artikel model ya berarti underscore model. Produk P-nya besar underscore model. Account underscore model. Ini untuk apa? Untuk membedakan bagian controller dan view yang terpisah dengan bagian modelnya. Kemudian berikutnya, aturan penulisan nama kelas ya. Kelas model harus sama dengan fungsi dari model. Kelas model dituliskan extend yang merupakan turunan dari CI model. Nama kelas mengikuti nama file yaitu dengan diawali dengan huruf besar dan bisa dipisah dengan underscore. Ini contohnya tadi filenya adalah produk model.php, berarti nama kelasnya sama, kelas produk model extend CI model. Kemudian penulisan nama metode. Metode adalah merupakan fungsi yang akan dijalankan atau dieksekusi. Nama metode diawali dengan huruf kecil. Jika terdiri dari dua suku kata, bisa dipisahkan dengan underscore. Contoh metode di sini adalah function find atau function get expired product. Yang find ini satu suku kata berarti diawali huruf kecil, sedangkan get expired product karena terdiri dari tiga suku kata, maka dipisah dengan underscore. Oke. Nah, sebagai contoh berikutnya adalah latihan. Kita membuat ya satu buah tabel yang isinya adalah ada nama, nomor handphone, tanggal lahir ya, terus kemudian golongan darah ya. Ini kemudian kita akses, kemudian kita akan buat modelnya. Nah, untuk itu kita bisa back ke materi ya. Ntar saya stop share dulu. Oke, baik ya. Nah, untuk latihan itu kita bisa kembali ke sini. Di sini bagian
Ini ya, link itu kita klik bagian model yang ada ini, model dan CRUD dalam framework. Ini di link 19 ini ya, kita klik ya, sebagai latihan. Nih ya, sebagai latihan kita buat sebuah form yang isiannya itu ada nama, nomor handphone, tanggal lahir, kemudian golongan. Maka di sini kita buat dulu database-nya, kita tentukan nama database dan juga yaitu tabelnya. Contoh misalnya tabelnya tadi adalah tabel karyawan, isinya ID, nama, nomor HP, tanggal, kemudian golongan ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah akses untuk indeksnya. Kita akan mulai di bagian yaitu adalah setting untuk auto load-nya di config ya. Silahkan diatur URL-nya. Kemudian database-nya kita tentukan. Tadi adalah misalnya database-nya adalah kita pakai localhost. Kemudian juga kita pakai drivernya MySQL ya. Kemudian username-nya kita set ya. Itu ada di config ya, config root, kemudian database-nya kita namakan latihan CLUD untuk model ya. Itu kita perbaharui yaitu adalah bagian database.php di bagian config. Kemudian berikutnya base URL-nya ya, base URL-nya kita set yaitu http localhost CLUD. Kemudian berikutnya sebelum kita mengeset bagian model, routingnya kita arahkan dulu ya. Routernya yang semula biasanya adalah config awalnya itu adalah di welcome message, kita arahkan ke home ya. Yang mengacu kemana? Ke folder CLUD. Kemudian berikutnya, setelah kita arahkan ke home, kita buat controller home.php ya. Isi dari controller home.php itu adalah memanggil akses kepada load view home. Kemudian bagian view-nya kita butuh dua, yaitu adalah header.php sama home.php ya. Home itu adalah halaman awal, header itu adalah halaman untuk bagian headernya. Taruhnya di mana? Bisa taruh di, karena ini bagian view, kita taruh di subfolder view, kemudian di sini ada home, kemudian juga ada header. Kemudian berikutnya, untuk header, .php kita bisa isi dengan Bootstrap supaya tampilannya lebih bagus ya. Kita isi dengan Bootstrap, cari CDN bisa ya, atau Content Delivery Network-nya, linknya untuk Bootstrap-nya. Di sini misalnya code jquery.com bisa, atau Max CDN Bootstrap ini ya. Di bagian script ini yang ada di bagian bawah. Kemudian untuk tampilan headernya ya kita isi ya. Kemudian setelah itu modul control home-nya kita lengkapi. Untuk header masuk ke folder master header. Home-nya tetap di direktori utama view. Kemudian untuk footer kita masuk ke master footer.
Kemudian kita tuliskan biasa untuk home-nya. Ya, silahkan Anda bisa buat home-nya atau klik link home aja boleh ya. Kemudian setelah itu ya, berikutnya itu adalah kita buat function method create-nya ya. Kalau tadi ada home itu arahnya adalah ke home, sedangkan create ini adalah arahnya ke form-nya tempat isi datanya. Kemudian berikutnya untuk mensuplai dari data, kita buat formnya ya dari Bootstrap ya. Isinya apa? Ya ada nama, telepon, email ya. Kemudian berikutnya itu adalah kita tambahkan controller create dan juga view create untuk menambahkan data. Nah, ini adalah controller create-nya ya. Dan juga yaitu view create-nya. Kita gunakan form ya atau kelas form group. Kalau itu sudah dikerjakan, maka tampilannya ini adalah ada form, ada nama, handphone, tanggal lahir, golongan, kemudian submit. Ini yang kita harapkan dari view dari create-nya. Kemudian berikutnya, untuk control create ya, maka kita arahkan untuk metode submit-nya kita arahkan post, arahnya adalah ke tabel karyawan ya, sehingga insert karyawan data ini. Nah, kemudian ya, untuk view-nya itu adalah tampilan header atas, kemudian form create-nya, baru kemudian tampilan footer-nya. Untuk input simpan, ini berikut ini adalah view-nya. Ya, kita ambilkan dari katakanlah dari Bootstrap yang CDN-nya sudah kita tuliskan. Metodenya post, action, kemudian base URL-nya adalah home create ya. Kemudian nama formnya adalah form create. Kemudian ada nama, nomor handphone, tanggal lahir, golongan, dan juga button untuk simpan. Berikut, kalau sudah jadi header form create, kemudian ini adalah text box, tipenya sama tombol submit. Oke, kemudian berikutnya ya, kalau sudah kita coba jalankan, kita cek sudah fungsinya sudah jalan atau belum. Kalau sudah itu di bagian tabel maka akan terisi satu record baru. Kemudian berikutnya kita update bagian data simpan. Data simpan apa isinya? Data simpan isinya adalah input request server post, kemudian datanya kita isi, ya misalnya format tanggal lahir ya, kemudian insert ke karyawan. Setelah selesai di redirect lagi ke home. Ini contohnya. Kemudian setelah kita simpan, maka dia akan menyimpan ke dalam tabel. Ya, ini contohnya data kedua. Contohnya tadi adalah di sini ada apa? Sultan Iskandar. Kemudian tanggal lahirnya 2 April 2021, golongan darahnya A. Maka kita simpan sudah masuk. Nah, kalau misalnya ada yang tidak jelas, ini bisa diklik ya, source-nya bisa diambil dari sini, klik source ya. Ini
alamat yang ada, atau yang kedua bisa lihat akses dari sini ya, insert data code igniter. Juga ada your own code, ada petani kode dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh studi kasus bagaimana kita bisa akses model dari datanya. Oke, mungkin itu materi tentang model yang ada di CI ya. Sebagai latihan, Anda bisa ambil salah satu contoh dari CLUD. Contohnya tadi bisa karyawan, bisa update produk e-commerce misalnya, atau bisa juga misalnya adalah pengambilan mata kuliah, silahkan ya. Kemudian coba di sebagai latihan. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik. Kalau tidak ada yang mau disampaikan ya. Jadi hari ini kita membahas materi ke-18 sama 19 ya. Ke-18 ini adalah model dalam CI. Kemudian contoh latihannya adalah di 19 model dan CLUD dalam framework ini. Kalau bagi yang sudah terlewat kemudian bingung bagaimana membuat atau mengakses router, kemudian controller maupun juga view, bisa diulangi dengan membuka materi di bagian 15, 16 maupun contoh yang ada di materi ke-17 ya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan atau tidak ada pertanyaan, untuk materi saya cukupkan sekian. Kemudian berikutnya silahkan untuk dicoba. Latihannya itu adalah menginsert data. Ya. Untuk minggu depan ya kita akan coba siapkan, kita coba kuis ya. Kuis itu ya latihan tetapi di dalam kelas memanfaatkan code igniter. Materinya tentang model view controller digunakan untuk membuat aplikasi web. Demikian, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Cukup, Pak. Ya silakan. Siapa tadi yang mau menyampaikan? Tidak, Pak. Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Bagi yang tidak hadir di kelas ini bisa mengakses rekamannya. Saya embeddedkan di bagian materi model. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.